Aku kangen banget sama kamu, Adila. Satu kalimat pertama yang terucap begitu Arman akhirnya berhasil memeluk Dila. Sementara kini giliran Dila yang membeku dalam posisi yang membuatnya tidak nyaman, ditambah pelukan Arman yang begitu erat. Ish, lepasin mas. Main peluk-peluk aja. Lepasin enggak. Dila berusaha sekuat tenaga dengan mendorong bahu Arman, namun apa daya, Arman justru semakin mengeratkan pelukannya. Sebentar aja Dila, mas kangen banget sama kamu. Akhirnya Dila membiarkan Arman untuk memeluknya terlebih dahulu. Di sela-sela pelukannya, Dila merasakan bahunya basah. Apakah mas Arman menangis? Bajuku terasa basah, gumamnya dalam hati. Sudah mas, sudah cukup. Dila kembali mendorong bahu Arman, dan akhirnya Arman pun melepaskan pelukannya sembari menyeka air matanya. Diminum dulu mas, keburu dingin, ucapnya sembari mengambil tempat duduk di sisi Arman. Akhirnya Arman mengambil cangkir berisi teh jahe itu, lalu meminumnya perlahan. Makasih Dila, ucapnya perlahan lalu menaruh lagi cangkir itu ke atas meja. Dila, aku kesini karena aku mau minta maaf sama kamu, Dila. Arman mengubah sedikit posisi duduknya, kini ia menghadap Dila. Aku tahu, dosaku banyak sama kamu Dila, tetapi aku sudah tinggalkan semua. Aku juga sudah berpisah dengan Sarah, aku kesini untuk menebus dosaku, Dila maafkan aku. Dila hanya menunduk dan menghela nafasnya berat. Semudah itu kau minta maaf mas, setelah semua yang kau lakukan padaku. Semudah itu kau ucapkan maaf setelah sekian bulan kabar darimu tidak ada. Lantas Dila meremas tangannya, lagi pula hubungan kita berdua tidak bisa dikatakan sebagai rumah tangga pada semestinya. Hubungan kita hanya sebatas ada ijab dan ada qaubul. Selebihnya kita berdua adalah orang asing dalam hubungan ini. Kali ini Dila memberanikan diri untuk mengatakan unek-uneknya selama ini di dalam hatinya. Lebih baik, sekarang kita akhiri saja rumah tangga kita ini, mas. Bahtera ini tidak akan berlayar maupun berlabuh, karena kehilangan nahkodanya. Bahtera ini hanya akan terombang-ambing di tengah samudera, dan mungkin bahtera ini akan hancur karena terpaan badai dan gelombang air yang datang. Bukankah sudah lama aku katakan, kamu bisa melepasku mas, aku tidak akan keberatan. Kita bisa melanjutkan hidup kita masing-masing tanpa harus saling menyakiti. Arman menggeleng kepalanya, tidak Dila, sampai kapanpun aku tidak mau melepasmu. Aku tetap suamimu, Dila. Dila tersenyum getir ketika Arman menyebut kata suami. Suami, bahkan mas saja tidak melakukan kewajibanmu sebagai seorang suami. Suami yang meminangku tanpa cinta. Suami yang membuatku menderita dengan ucapan dan perilakunya. Suami yang tidak memberiku kabar sekian bulan. Apakah itu mas? Aku memang salah, Dila, aku memang pria brengsek itu. Tetapi, pria brengsek ini mau datang jauh-jauh hingga ke sini untuk meminta maafmu, memperbaiki semuanya, ucap Arman dengan suaranya yang lirih, terdengar banyak penyesalan dalam setiap katanya. Aku pun mengakui aku bersalah padamu, mas. Karena aku bersikap terlalu acuh padamu. Akan tetapi, itu semua karena kamu yang memulai. Kamu yang menolakku setelah kita menikah. Kamu bermesraan dengan wanita lain di depan mataku. Setidaknya aku juga punya hati, tetapi kamu melakukan semuanya seolah tidak memakai hatimu. Pernahkah kau berpikir bahwa semua itu menyakitiku? Diamku dan acuhku adalah caraku bertahan. Tetapi saat kau pergi keluar dari rumah itu, untuk siapa lagi aku bertahan di sana? Maafkan aku, hanya kata itu yang bisa Arman ucapkan. Ya, selain kata maaf tidak ada yang bisa ia ucapkan. Semua perkataan Dila adalah fakta, sementara Arman pun tidak bisa membela diri. Mengucapkan maaf memang mudah, mas.
Jika aku yang berada di posisimu dan melakukan semua itu, apakah kamu akan memaafkanku, Mas? Kini, justru mata Khaira berkaca-kaca. Tak pernah terbayangkan ia akan berbicara panjang kali lebar seperti ini dengan suaminya. Maaf bila aku memang bersalah padamu. Dalam hukum pernikahan, apabila suami dan istri lalai menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi, belum Dila meneruskan bicaranya, tangan Armi sudah terlebih dulu menutup mulut Dila. Seolah membungkam mulut Dila dan menghentikan bicaranya. Jangan diteruskan pembicaraanmu, Dila, aku tahu apa yang akan kau bicarakan, tetapi terlebih dahulu, dengarkan aku Dila. Allah membenci perceraian. Dila, atas dasar itu, jangan mengakhiri hubungan di antara kita. Aku akan tunjukkan padamu, kalau aku sudah berubah. Dila, aku datang ke sini dengan perasaanku yang tulus. Dan, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Dila. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Dila tersenyum getir. Cinta, kau bilang, Mas. Cinta tidak akan menyakiti. Cinta tidak akan menggantung seseorang tanpa kabar sekian waktu lamanya. Cinta itu melindungi, cinta itu pengorbanan. Dan, yang kamu lakukan padaku cinta yang seperti apa, Mas? Awalnya aku memang menyakitimu, Dila. Seiring dengan berjalanan waktu, aku merasakan sebuah perasaan tumbuh di hatiku untukmu. Puncaknya justru saat aku mengetahui kepergianmu. Aku terluka, aku sesak rasanya, tapi saat itulah aku menyadari bahwa aku mencintaimu, Dila. Dila tersenyum getir. Cinta, Mas. Bukankah sejak meminangku kau bilang tidak akan pernah mencintaiku, karena sudah ada pemilik hatimu yang lain. Lalu, sekarang kamu datang dan berkata cinta padaku. Aneh. Tidak bisa dicerna dengan logikaku, Mas. Arman mengusap wajahnya kasar. Aku sudah sampai pada keputusanku, Dila. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Aku akan buktikan kalau aku sudah berubah, Dila. Aku juga sudah mengakui kesalahanku kepada ayah dan bunda kita. Beliau pun memberiku satu kesempatan, Dila. Jadi, bisakah kamu memberiku satu kesempatan juga? Terserah, Mas. Aku capek. Aku mau tidur. Mas Arman, kalau sudah selesai bisa pulang, ucap Dila seolah mengusir suaminya itu. Tidak, aku akan bermalam di sini. Aku suamimu, Dila. Jangan usir aku juga berhak untuk terus berada di sisimu. Dila pun berdiri dari sofa yang berada di depan televisi itu. Ia memilih berlalu ke kamar mandi, mencuci wajah, dan menggosok gigi. Sesudah itu, ia naik ke atas tempat tidurnya dan mematikan lampu. Hanya lampu tidur di sebelah nakas yang menyala. Sementara Arman masih duduk di sofa. Pria itu hanya bisa menghela nafasnya dengan sorot mata yang tidak lepas untuk mengamati Dila. Sudah tidur, Dila? Tanyanya dari tempat duduknya. Apa? Tanya Dila ketus. Gak apa-apa kok, Dila. Aku tidur di mana? Pertanyaan yang membuat Dila semakin bertambah kesal rasanya. Di situ. Jangan macem-macem. Awas. Arman bergidik ngeri mendengar ancaman Dila. Dila kembali. Arman memanggil nama istrinya itu, saat Dila hendak kembali memejamkan matanya. Apa lagi sih? Nyebelin banget. I love you, Adila. Ada rasa sedikit kelegaan dalam hati Arman. Sekalipun Dila belum memaafkannya, tetapi malam ini ia bisa bermalam di apartemen Dila. Sifat keras kepala yang ia miliki nyatanya bisa membuatnya lebih dekat dengan Dila. Tidur terpisah pun bukan masalah untuk Arman. Bisa berada satu atap dengan Dila merupakan kebahagiaan untuknya. Lagi pula, Arman sudah berketetapan akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mendapatkan kembali Dila. Puas menyelami pikirannya sendiri, Arman akhirnya memilih tidur. Berdiri sekian jam di tengah dinginnya musim dingin kota Manchester cukup membuat pinggang hingga kakinya terasa sangat pegal.
Untung saja, Dila segera membawanya masuk sekalipun istri itu untuk pertama kalinya mengomel pada dirinya. Sementara Dila sendiri, semarah apapun dia dengan suaminya, sekeras apapun dia berusaha menahan hatinya untuk menghiraukan Arman, nyatanya sekarang suaminya itu sudah berada di dekatnya. Menjelang tengah malam, Dila terbangun. Ia melihat sekilas Arman yang tertidur di sofa. Dila turun dari tempat tidurnya, perlahan-lahan dia menapakkan kakinya di lantai, lalu ia mengambil selimut dari dalam lemari. Langkahnya sangat pelan, lalu ia mendekati Arman dan menyelimuti pria itu. Udara sangat dingin sekalipun di dalam ruangan sudah dilengkapi dengan penghangat ruangan. Tentu saja selimut sangat dibutuhkan di saat musim dingin seperti sekarang ini. Tidurlah Mas, sudah malam. Kuharap kamu sehat setelah sekian jam lamanya berdiri di luar, gumamnya dalam hati sembari menatap wajah suaminya yang tengah tertidur. Dila kembali ke tempat tidurnya. Lalu, ia menyelimuti dirinya dan bergelung di bawah selimutnya yang hangat. Mengistirahatkan pikirannya yang berat. Baru sekian jam, Dila tertidur ia mendengar seperti memanggil namanya. Dila, Dila jangan pergi Dila. Suara itu Dila dengar jelas dengan telinganya. Hingga akhirnya ia bangun, ia baru ingat bahwa ada Arman yang juga tidur di apartemennya. Dengan segera ia turun dari tempat tidurnya. Dila mendekati Arman yang rupanya masih tertidur. Akan tetapi sekalipun tidur kenapa wajah Arman nampak gelisah dan kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Maafkan aku Dila, ucapnya lirih, tetapi matanya masih terpejam. Dila berpikir apakah Arman sedang mimpi buruk, maka ia segera membangunkan Arman. Mas, bangun Mas, ucapnya pelan sembari menepuk lengan Arman. Akan tetapi yang dibangunkan rupanya masih memejamkan matanya. Sekali lagi, Arman akan membangunkan Arman. Mas, bangun Mas, bangun. Ia kembali membangunkan dengan suara agak keras, sehingga membuat pria itu langsung membuka matanya perlahan-lahan. Dila, kamu, ucapnya sembari mengambil posisi duduk. Kamu mimpi buruk Mas, tanya Dila pagi itu. Kenapa memangnya? Aku dengar kamu bilang supaya aku jangan pergi dan manggil namaku, padahal matanya masih terpejam, cerita Dila kepada Arman pagi itu. Arman pun menyugar rambutnya dan menghela nafasnya kasar. Sejak kau pergi, aku selalu seperti ini Dila, bahkan aku sempat masuk rumah sakit karena asam lambung dan gejala stres yang mengarah ke depresi. Aku tidak berbohong. Kamu boleh bertanya kepada ayah dan bunda kita berdua. Dila tidak menyangka, benarkah suaminya mengalami semua itu. Dila berpikir dengan dia pergi jauh hingga ke Inggris, berpikir melepaskan cinta pertamanya, mengikhlaskan Arman bahagia dengan Sarah. Ternyata kali ini Arman justru mengatakan dia sempat mengalami gejala stres yang mengarah ke depresi. Maksud kamu apa Mas? Tanyanya menelisik dan mencoba mencari kebenaran dari suaminya itu. Usai kamu pergi, aku seperti orang gila Dila, terlebih saat aku tahu kepergianmu dari status media sosialmu, Han yang memberitahuku kalau kamu pergi. Aku seperti orang gila, Dila. Berhari-hari aku tidak makan dengan teratur, aku mengalami insomnia, hingga akhirnya aku dirawat di rumah sakit karena asam lambungku naik. Waktu itu dokter bilang aku terkena gejala stres dan dokter memintaku untuk melakukan terapi keluarga, ceritanya panjang lebar. Sementara Dila hanya memasang telinganya untuk mendengar cerita Arman. Aku pikir kamu akan bahagia dengan aku pergi, ucap Dila singkat. Tidak, aku sama sekali tidak bahagia. Aku kehilanganmu, Dila, jelas Arman dengan sungguh-sungguh. Kenapa kamu tidak bahagia? Bukankah sudah ada dia yang menemani hari-harimu? Dila hanya ingin memastikan sebenarnya, bukankah sudah ada Sarah? Mengapa Arman bisa tidak bahagia?
Aku akhirnya melihat dengan mata kepalaku sendiri ternyata Sarah tidak benar-benar mencintaiku. Melihat ketidaksetiaannya aku tak merasa sakit. Aku kesakitan saat kamu meninggalkanku. Hanya selembar surat yang aku temukan di atas meja belajarmu. Jadi kamu sudah tahu bagaimana kebenaran dari Sarah, Mas? Tanya Dila kepada Arman. Iya, aku melihatnya sendiri. Apa kamu sudah tahu sebelumnya? Giliran Arman yang bertanya kepada Dila. Dila lalu berdiri, mengambil ponselnya dari atas nakas. Ia membuka di galerinya, satu memperlihatkan sebuah foto kepada Arman. Ini, sembari tangannya menyerahkan ponselnya kepada Arman. Arman pun menerimanya dan melihat foto-foto yang ditunjukkan Dila. Jadi kamu juga tahu, sejak kapan? Kenapa tidak pernah memberitahuku? Memangnya jika saat itu aku memberitahumu, kamu akan langsung percaya, Mas? Tidak, kamu tak akan percaya sebelum kamu melihat dan mendengarnya sendiri. Karena cintamu padanya mengalahkan logikamu sendiri, Mas. Jadi aku memilih diam, biar waktu yang membuka semuanya. Apa aku sebodoh itu ya? Tanya Arman. Pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, Mas, karena kamu sendiri sudah tahu jawabannya, jawab Dila. Ya sudah, karena sudah pagi, aku mau ke kampus pagi ini. Dila pun berlalu meninggalkan Arman. Ia masuk ke dalam kamar mandi. Hanya perlu 15 menit, Dila telah bersiap untuk masuk ke kampus. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia mencium aroma teh yang menguar hingga ke hidungnya. Sekilas ia melirik, Arman tengah berkutat di dapur. Sarapan dulu Filat. Iya, makasih. Di Kitchen Island telah tersedia teh hangat, roti bakar, dan scramble egg. Rupanya Arman yang mempersiapkan menu sarapan itu. Begitu Dila masuk ke dalam kamar mandi, pria itu dengan sigap menyeduh teh, membuat roti panggang dan juga scramble egg. Kenapa repot-repot, Mas? Tanya Dila begitu ia duduk di Kitchen Island. Enggak repot. Mulai sekarang biarkan aku melayanimu. Dila, aku selama ini tidak pernah melakukan apapun untukmu. Dila meminum secangkir teh yang sudah dibuatkan Arman lalu mengambil saus untuk memakan roti bakar dan scramble egg-nya. Aku sudah terbiasa hidup sendiri dan mengurus keperluanku sendiri, Mas. Arman menoleh pada Dila. Mulai hari ini aku akan hidup bersamamu. Dila, aku akan buktikan kalau aku sudah berubah. Aku akan buktikan kalau aku benar-benar mencintaimu. Berapa sandi kamarmu ini, Dila? Nanti aku akan mengambil barang-barangku yang masih di hotel. Usai itu, izinkan aku tinggal bersamamu. Ya, izinkan aku tinggal bersamamu ya sayang. Dila yang baru aja akan mencecap teh hangatnya, tiba-tiba ia menaruh kembali cangkirnya di Kitchen Island. Matanya membelalak sempurna. Apa? Tinggal bersama? Rasanya Dila semakin tidak percaya dengan perkataan Arman. Mengapa tiba-tiba pria itu ingin tinggal bersama dengannya? Arman menatap Dila dengan wajah yang serius. Iya, izinkan aku tinggal bersamamu di sini. Aku datang ke sini untuk mengejarmu. Karena itu, biarkan aku ikut tinggal bersamamu. Aku buktikan kalau aku sungguh-sungguh minta maaf, aku sudah berubah. Beri aku kesempatan kedua, Dila. Kita bahas nanti saja, Mas. Aku buru-buru ke kampus, sahutnya cepat dan enggan berdiskusi pagi-pagi karena bisa membuat moodnya seharian rusak. Oleh karena itu, Dila lebih memilih menghabiskan sarapannya dan bergegas ke kampus pagi ini. Usai sarapan, Dila mengambil jaket tebalnya dan sarung tangan lalu berangkat ke kampus. Berangkat dulu, Mas. Pamitnya sembari menatap wajah Arman sekilas dan berlalu pergi. Dila, tunggu. Mas anterin kamu ya. Sekalian Mas mau ambil koper ke hotel dan balik lagi ke apartemenmu. Dila sontak memutar bola matanya, jengah dengan keras kepala suaminya itu.
Dila memilih tidak menjawab, dia memilih segera berangkat ke kampus. Sementara Arman dengan santai mengikuti Dila. Keluar dari apartemen, angin dingin terasa menusuk hingga ke dalam tulang. Biasanya musim dingin sekolah libur kan Dila? Kampusmu enggak libur? Iya, tanyanya sembari berjalan di sisi Dila. Ini minggu terakhir masuk, sehabis itu libur hingga awal tahun, jawab Dila sembari matanya lurus menatap jalan di depannya. Oh, berarti benar ya kalau musim dingin sekolah libur. Iya, sekolah di luar negeri biasanya liburan di bulan Desember sampai awal Februari. Setelah itu full pembelajaran, paling ada jeda sejenak liburan musim semi bulan Maret-April nanti. Arman menganggukkan kepala mendengarkan penjelasan Dila, kamu nanti kuliah sampai jam berapa? Aku kuliah sampai jam 11. Hanya 3 jam saja. Baiklah. Setelah itu keduanya terus berjalan tanpa saling berbicara. Dila menatap lurus ke depan, sementara Arman sesekali mengedarkan pandangannya melihat sekeliling, sekaligus menghafalkan rute jalan, sehingga saat kembali nanti dia tidak tersesat. Untung Arman juga menyalakan aplikasi peta digital, sehingga dia bisa berjaga-jaga jika nanti tersesat. Perjalanan nyaris 20 menit terasa begitu lama untuk Dila, tetapi begitu singkat bagi Arman. Di depan gerbang universitas yang berdiri lebih dari 100 tahun ini, keduanya berpisah. Dila memperlambat langkah kakinya. Ya udah, aku masuk dulu mas, pamitnya sembari berdiri menatap Am. Iya, yang rajin ya kuliahnya. Arman menjawab sembari satu tangannya mengelus puncak kepala Dila. Dila pun segera masuk ke dalam kampusnya, dan Arman masih berdiam di tempatnya. Kedua netranya memandang hingga punggung Dila menghilang. Setelah itu barulah Arman menuju hotel untuk mengambil kopernya dengan menaiki bus yang kebetulan haltenya berada di depan Manchester of University. Sementara Dila full selama 3 jam mengikuti perkuliahan. Sebenarnya ini adalah kuliah terakhirnya sebelum liburan musim dingin. Minggu depan hanya tinggal mengumpulkan tugas dan mengikuti seminar yang dibagi dalam beberapa kelompok. Siang hari menjelang jam 11, Arman ternyata sudah berdiri di depan gerbang kampus. Matanya fokus melihat orang-orang yang lalu lalang keluar dan memasuki universitas yang menempati posisi ke-8 sebagai universitas terbaik di Inggris Raya. Tepat jam 11 siang, tetapi Dila juga masih belum kelihatan batang hidungnya. Namun, Arman mencoba sabar, ia akan menunggu. Apabila semalam ia bisa menunggu berdiri sekian jam lamanya, kini ia pun tidak keberatan untuk menunggu Dila lagi. Perasaan Arman menjadi lebih lega, ketika bola matanya melihat Dila keluar bersama teman-temannya. Ya, Khaira keluar bersama Shirley, Jaki, dan juga Laki. Dada Arman terasa bergemuruh ketika dua pria tampan, satu berwajah Indonesia dan satu lagi pria bule berjalan di belakang Dila. Muncullah pikiran-pikiran yang membuat Arman merasa cemas seketika. Sadar ada sepasang mata yang memperhatikannya, Dila berusaha santai. Dia masih saja berjalan sembari berbicara dengan ketiga temannya. Ketika jarak Dila semakin dekat, Arman melambaikan tangan kepada Dila. "Hey, who is that man?" "Siapakah pria itu?" tanya Laki penasaran. Sebab baru kali ini terlihat seorang pria berdiri di depan universitas mereka untuk menunggu Dila. "Guys, this is Arman, he is my husband." "Teman, dia adalah Arman suamiku." What? Ketiga teman Dila pun tak menyangka bahwa Dila benar-benar telah bersuami. Dan kini, suaminya ada di hadapan mereka. Arman tersenyum, hatinya bahagia. Ternyata sejauh apapun Dila pergi, dia tetap mengingatnya sebagai seorang suami. Bahkan saat Dila pergi melintasi benuk yang berbeda, gadis itu tetap tidak menutupi dirinya sebagai seorang istri. "Hello guys, aku Arman.
Suami Dila, ucapnya memperkenalkan dirinya kepada ketiga teman Dila. Jaki mendekat kepada Arman, jadi benar kamu suaminya Dila? Aku Jaki, WNI juga tetapi aku tinggal di Singapura. Ya, aku suaminya Dila. Jawab Arman penuh kepercayaan diri. Ya sudah guys, aku akan pulang. Minggu depan, kita ketemu lagi untuk membahas seminar kita. Bye all. Pamit Dila kepada ketiga temannya. Usai itu ia kembali berjalan bersama Arman. Kenapa repot-repot ke sini sih mas? Tanyanya sembari sedikit melirik pada Arman. Enggak repot, menjemput istri sendiri. Kan aku bilang, aku datang untuk menebus kesalahanku. Jadi, karena aku di sini hanya pengangguran, jadi kegiatanku full 24 jam untukmu. Ucapnya santai sembari terus mengikuti Dila. Jadi pengangguran kok dibanggakan? Cibirnya dengan nada cukup lirih. Tetapi, tetap saja Arman bisa mendengarnya. Enggak pengangguran juga, aku memang sudah keluar dari bank tempat aku bekerja, tetapi aku sekarang bantuin ayah kita ngaudit laporan keuangan perusahaan ayah kita. Selain itu aku juga memiliki sejumlah saham. Cukup untuk hidup kita berdua selama di sini. Arman menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak benar-benar menjadi pengangguran. Dila tetap mendengarkan ucapan Arman tetapi seperti biasa gadis itu hanya berjalan dan enggan melihat suaminya. Keduanya kini berjalan hingga akhirnya telah sampai di apartemen Dila dan terdapat 2 koper yang tentunya milik Arman yang masih berada di dekat sofa. Aku gak mungkin menyusulmu kemari tanpa persiapan yang matang, Dila. Termasuk persiapan finansial sudah aku siapkan matang-matang, ucap Arman. Setelah itu Arman mengambil sesuatu dari tas ranselnya. Ia menyerahkan sebuah buku tabungan dan debit card kepada Dila. Ini terimalah. Apa ini? Tanya Dila ketika menerima buku tabungan dan debit card dari Arman. Aku menjual rumah hadiah pernikahan kita, Dila. Dan itu hasil penjualannya. Aku tahu rumah itu menjadi kenangan kelam bagimu. Dengan izin dari ayah dan bunda aku menjualnya. Dan itu hasil penjualannya. Tetapi tidak bisa kita cairkan sekarang, karena aku memilih mendepositokan selama 2 tahun ke depan. Ketika kuliah kamu selesai, barulah kita membeli rumah yang baru.